Diceritakan, Sulastri dan suaminya, Sojiman, hidup bergelimang harta kehidupannya pada sekitar tahun 1948. Mereka memiliki rumah dengan 2 lantai, perkebunan yang luas, hingga peternakan. Akan tetapi, mereka juga belum memiliki keturunan. Sulastri akhirnya memutuskan untuk melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Ia menjalani sebuah ritual yang didampingi oleh seorang dukun untuk membuatnya memiliki anak. Si istri yang bernama Sulastri merasa tertekan, sampai akhirnya ia memutuskan untuk mendatangi seorang dukun dari desa seberang yang dipercaya bisa membantunya memiliki keturunan lewat sebuah ritual. Setelah ritual tersebut, Sulastri dikabarkan mengandung anak kembar. Sang suami, Sojiman, menyambut kehamilan istrinya dengan sukacita. Kondisi anak kembar Sulastri yang telah lahir salah satunya mengerikan. Sang suami langsung membunuhnya. Akan tetapi, setelah bayi kembar tersebut lahir, Sulastri dan Sojiman tampak syok melihat kondisi anak mereka. Salah satu bayi tersebut memiliki fisik yang mengerikan, seperti gumpalan ari-ari tetap bergerak dan mengeluarkan suara tangisan. Bayi yang satu lagi memiliki fisik normal, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Melihat kondisi tersebut, Sojiman langsung membunuh bayi yang berwujud mengerikan dengan tangannya sendiri. Setelah itu, bayi yang memiliki fisik normal kemudian mengeluarkan tangisan dan dapat diselamatkan. Bayi yang selamat dan memiliki bentuk tubuh normal tersebut diberi nama Kumala. Anak yang hidup diberi nama Kumala. Sayangnya dia tumbuh dengan kondisi keterbelakangan mental, mirip seperti anak autis. Ditambah Sojiman menganggap kecacatan Kumala adalah karena ketidakbecusan istrinya dalam menjaga kandungan, tulisnya. Nasib anak Sulastri yang masih hidup memiliki kepribadian berbeda saat malam hari. Kumala tumbuh dengan mendapatkan perlakuan kasar dari kedua orang tuanya. Ia seperti anak pada umumnya, yang ketika dimarahi orang tuanya memilih untuk diam, akan tetapi hal tersebut berbeda ketika malam datang. Keanehan-keanehan mulai terjadi ketika Kumala menginjak usia ke-8 tahun. Ketika siang, ia seperti anak normal yang hanya bisa menangis saat dipukul orang tuanya. Namun di kala malam ia berani melawan, bahkan pernah di satu waktu, Kumala nyaris menusuk Sojiman yang memukulnya saat ia sedang bermain piano karena dianggap mengganggu, tulis akun tersebut. Sampai ketika pengasuhnya, Mbok Sum, melihat Kumala memakan ayam hidup seperti binatang yang sedang kelaparan. Saat pagi menjelang, Mbok Sum bertanya terkait kejadian tersebut kepada Kumala. Kumala hanya menjawab bahwa bukan dirinya yang melakukan, melainkan Sumala. Nama Sumala pun mulai menjadi teror bagi keluarga ini. Sumala semakin menjadi-jadi, hingga ada korban jiwa, termasuk kedua orang tuanya. Setahun kemudian, Kumala menunjukkan hal-hal aneh yang semakin tak masuk akal. Ia sampai mengamuk dan mengobrak-abrik saat terkurung di kamarnya. Sampai suatu saat, Kumala berhasil kabur untuk bermain bersama anak-anak di desa. Akan tetapi, ia justru mendapat perlakuan yang tak mengenakan. Setelah kembali ke rumah,
Kumolo dihajar oleh Sojiman karena berani keluar tanpa izin. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, anak-anak yang merundung Kumolo dikabarkan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Salah satunya Sukro yang ditemukan meninggal dunia di sela-sela akar pohon beringin tua dan tertutupi dedaunan kering. Kondisi kepala belakangnya pecah seperti dihantam dengan suatu benda. Merasa odo yang tidak beres dengan sang anak, Sojiman mendatangi dukun untuk mencari tahu penyebab kejadian aneh yang menimpa Kumolo. Setelah dari dukun, Sojiman langsung kembali ke rumah dan mendapati kondisi telah berantakan. Sesampainya di rumah, ia mendapati Pak Sukir, orang suruhan Sojiman, sudah terkapar bersimbah darah dengan leher patah nyaris putus tepat di bawah tonggo seakan terlempar dari atas. Sementara Sulastri istrinya sudah sekarat tersandar di samping kasur kamarnya dengan perut penuh luka tusuk. Lanjutnya, warga sekitar percaya Sumolo masih bersembunyi di hutan. Diberikan sesajen untuk menahan amarah Sumolo. Setelah kejadian tersebut, Sojiman meminta bantuan warga sekitar untuk menemukan Kumolo yang sudah kabur. Ia menyuruh warga untuk membawa senjata masing-masing dan mencari Kumolo dengan hati-hati. Selama pencarian tersebut, warga justru menemukan Sojiman yang sudah meninggal dunia di kebun jagung. Kondisi kedua matanya tertancap kayu hingga tembus ke bagian belakang kepalanya. Namun sampai pagi tiba, malah Sojiman sendiri yang ditemukan sudah terkapar di kebun jagungnya dengan kondisi kedua matanya tertancap kayu parah hingga tertembus di bagian belakang kepalanya, sementara Kumolo tidak pernah lagi ditemukan sejak hari itu. Sejak saat itu, warga tak menemukan Kumolo dan memberikan imbauan kepada anak-anak agar tidak bermain ke dalam hutan hingga keluar di malam hari. Ketakutan warga akan kehadiran Kumolo atau Sumolo masih seakan meneror desa ini. Buktinya adalah masih ada banyak sesajen darah di beberapa tempat di penjuru desa ini, yang dipercaya oleh sebagian warga yang percaya, itu ditujukan untuk menahan amarah Sumolo, tambahnya.